teman-teman, ini nanti kita modif tanpa ada mesinnya tidak ada. Ini modul ya, cara kerjanya pakai menggunakan modul. Nanti kita robah dengan sistem manual, yaitu menggunakan timer. Oke, let's go, sekarang kita berangkat. Halo kawan-kawan, ketemu kembali bersama saya Minan LK Elektronik Kendangan. Seperti yang teman-teman lihat di awal video, bahwa di sini saya akan wow. Oke, maaf teman-teman, ini si Tata. Jadi teman-teman, di sini saya akan memasang kompresor ke bagian kulkas 2 pintu. Dimana di sini kulkas 2 pintu ini tidak ada modulnya, tidak ada mesinnya, hanya boxnya saja dan evaporator. Jadi di sini teman-teman, saya akan menginformasikan dan sekaligus mempraktekkan untuk merubahnya ya, yang dari modul ke konvensional atau ke manual yang tidak menggunakan modul. Nah, jadi di sini saya tahapannya awal-awal saya ngisi freon dulu dengan menggunakan kompresor. Nanti di tahap selanjutnya kita lakukan instalasi untuk pemasangan bimetal, timer, heater, dan juga fuse ya, serta pen. Jadi teman-teman bisa ditonton videonya sampai selesai ya. Semoga apa yang saya persembahkan kepada teman-teman bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya, pada ini kulkas Panasonic ya teman-teman. Bisa diperhatikan di sini di bagian wiring diagramnya atau skemanya. Teman-teman bisa dilihat dia di situ menggunakan modul, dan di sini pun modulnya tidak ada ya. Hanya kabel menjuntai seperti ini, karena memang ini kulkas dari rongsok ya teman-teman. Bisa diperhatikan kondisinya seperti ini, kotor. Nah, di sini sudah dilepas filternya juga hilang ya teman-teman. Kemudian ini sudah saya sambung. Nah, di sini teman-teman saya sediakan kompresornya. Dimana pada video yang terdahulu teman-teman bisa dicek video saya ya, kemungkinan ada di bagian awal-awal saya bikin video ya di channel saya ini, dimana saya telah mencoba melakukan pemasangan kompresor 1 pintu dipasang ke kulkas 2 pintu. Nah, jadi teman-teman di sini kompresornya kompresor 1 pintu ya, cabutan, namun bukan di kulkas 2 pintu ya teman-teman, jadi di 1 pintu. Jadi di sini akan saya tes ke kulkas 2 pintu. Kemudian saya akan melakukan instalasi. Jadi di sini sudah saya siapkan komponen pendukungnya. Ini kaki-kakinya teman-teman, karena kakinya udah rusak. Jadi saya pasang kakinya dulu, kemudian nanti dilanjut dengan penyambungan pipa, kemudian pemasangan filter, pemakuman, kemudian pengisian freon. Jadi sekarang saya coba untuk memasang kompresor ini ke bagian tempatnya ya teman-teman. Jadi silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, saya melakukan pergantian karet dulu ya. Pergantian karet dulu karena karetnya sudah mati. Jadi sengaja saya lakukan di sini teman-teman secara bertahap ya, untuk teman-teman pemula nantinya biar mudah. Tua ya teman-teman, udah keras karetnya, jadi kita ganti dengan karet yang baru. Ini karet baru ya teman-teman, kita pasang sepatunya ini. Jadi begini aja teman-teman, pemasangannya sangat mudah sekali. Sudah selesai. Di
kulkas yang keluaran terdahulu ya teman-teman. Jadi untuk kulkas yang 1 pintu keluaran terdahulu digunakan untuk kulkas 2 pintu masih bisa. Nanti akan kita cek ampernya berapa ampere untuk daya dari kompresor ini. Oke, saya pasang dulu. Oke, udah terpasang. Di sini teman-teman saya akan melakukan pengisian freon dulu ya, pengisian refrigeran. Namun sebelumnya saya kasih lihat dulu kepada teman-teman kondisi kulkasnya. Ini tempat saya sempit ya teman-teman. Nah, ini kulkasnya teman-teman bisa dilihat di dalamnya. Jadi di sini kita akan melakukan pendinginannya dulu ya teman-teman. Nanti setelah selesai proses pendinginannya nanti baru kita lakukan instalasi untuk menggunakan defrostnya. Teman-teman bisa dilihat panasannya kayak bening banget. Sayang teman-teman, ini saya beli 250 di Rongsok. Nah, jadi akan kita daur ulang, akan kita proses menjadi kulkas yang bernilai lebih dari 250.000. Oke teman-teman, untuk durasi saya skip videonya, ini saya hubungkan dulu, nanti kita lanjut lagi. Jadi nanti kepanjangan gak enak juga ya teman-teman, biar fokus gitu. Oke teman-teman, jadi di sini kita mungkin kebingungan ya, yang dimana di bagian pipa kondensor yang awal dan yang akhir. Di sini teman-teman ingin memudahkan ya, mengetahui di mana bagian input dari kondensor. Ini teman-teman bisa diperhatikan ini. Kemudian arah yang ke atas, arah yang ke vertikal. Jadi di sini di bagian high pressornya teman-teman ya, bagian tekanannya yang bertekanan ya, atau pipa tekan. Biar saya sederhanakan lagi bahasanya. Jadi kita cari yang vertikal, ini di bagian dari output kompresor yang bertekanan. Kemudian untuk yang di bawah, yang ini pipa yang ini nanti untuk bagian dryer atau filter atau juga disebut dengan strainer. Ini ya teman-teman. Jadi nanti dipasang ke sini. Nah, di sini kemudian ada dua teman-teman pipa suction. Biasa di sini ada pipa pressnya atau pipa tekannya. Kemudian untuk pipa suctionnya ada di sini biasanya teman-teman ya. Nah, langsung ke sini. Nah, sekarang di sini ada dua pipa. Jadi apakah bisa nanti pipa suction ini dipasang di sini atau di sini? Karena desainnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita menghubungkan pipa suction di bagian pipa pengisian di sini. Nah, jadi nanti kita pasang di sini teman-teman. Untuk pipa yang ini. Di sini nanti untuk pengisian refrigeran. Jadi karena dua bebas ya teman-teman, kita bisa milih yang mana. Karena ada di beberapa video yang ada komentar dari teman-teman, apakah bisa terbalik pemasangan ini pipa suction di sini apa di sini. Bisa ya teman-teman, asal tidak ada palapnya di bagian sini. Karena ada di sini palap ya teman-teman untuk mencegah oli masuk. Nah, jadi tidak bisa teman-teman kalau di sini dipasang ke bagian pipa suction. Memang harus pipa hisap dari bukan pipa suction, bukan pipa pengisian ya teman-teman. Tapi tetap juga bisa melakukan pengisian dari mana saja bisa, karena ini terhubung dengan yang ini. Tapi kadang-kadang ada palapnya di sini teman-teman. Untuk kompresor keluaran terbaru dia punya palap di sini. Nah, itu mungkin harus diperhatikan juga ya teman-teman, tergantung dari desain pabriknya. Oke, sekarang di sini saya akan menghubungkan ini ke pipa suction ini ke sini, ini ke sini. Oke, kita terus lanjutkan videonya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini pipa bagian high pressure sudah saya pasang, sudah saya hubungkan. Kemudian akan kita cek tekanannya di sana apakah ada tekanan. Kemudian di sini akan saya hidupkan secara manual. Jadi inti utamanya kita ingin memperbaiki kulkas ya teman-teman. Hasil pendinginannya dulu yang kita lakukan. Setelah itu baru nanti kita lakukan instalasinya. Karena ini sistem modul, nanti akan saya rombak. Nanti entah saya pakai sistem 2 pintu Polytron ataupun Panasonic yang menggunakan 1.3 timer 1.3, atau saya menggunakan merek SAP nanti ya. 1.4 nanti akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Yang jelas kita cek dulu bagian kinerja kompresor ini. Sekarang di sini saya hidupkan dulu teman-teman. Saya hidupkan. Oke, sudah hidup ya teman-teman. Kita cek di sini tekanannya apakah keluar. Oke, ada tekanan ya teman-teman. Ada tekanan. Nah, kemudian kita cek ampere. Nah,
dia 0,6 ya teman-teman, 0,6 ampere. Nah, jadi normal untuk kompresornya. Nah, di sini sekarang teman-teman saya ingin memplasing ringan dulu ya bagian pipa kondensor, karena ini didapat dari rongsok, dikhawatirkan ada kotoran-kotoran yang masuk ke bagian pipa kondensor. Jadi saya akan masukkan dulu metil di pipa pengisian ini. Nanti ini akan berubah fungsinya menjadi pipa suction ya teman-teman setelah saya hubungkan ini nantinya. Pada saat ini saya lakukan untuk mengisi metil. Sebenarnya di sini sudah saya pasang untuk jalur pengisian ke manifold. Nah, sekarang saya melakukan pengisian metil dulu. Di sini metil teman-teman untuk memplasing, siapa tahu ada uap-uap air ya, ada udara yang terjebak di kondensor setelah ditinggal di rongsok sana beberapa waktu. Nah, kita tidak tahu. Nah, jadi kita plasing dulu. Entah apa penyebabnya, karena saya dapati dalam keadaan seperti ini, jadi tidak tahu pasti saya kerusakannya di entah modul, entah bagian kompresornya, tidak tahu. Oke, saya masukkan dulu teman-teman metil ya. Masukkan metil 1 botol. Jangan khawatir teman-teman, ini tidak akan merusak mesin karena dia tidak bercampur dengan oli dan juga dia tidak bercampur dengan freon. Jadi dia bersifat netral. Namun fungsi utama dari metil adalah untuk menyerap uap-uap air atau memecah partikel-partikel air agar tidak menyatu ya, membeku. Nanti dia kalau ada uap-uap air, kalau dia tidak dihancur, tidak dipecahkan dengan metil ini, nanti dia akan membeku dan nanti akan menyumbat saluran sirkulasi freon ya teman-teman. Nah, jadi saya masukkan sampai habis. Kita tunggu aja beberapa menit apa yang terjadi nantinya, apakah ada keluar kotoran di bagian pipa kondensor. Kalau tidak ada keluar cairan kotor kotoran bersih, nah, nanti kita langsung sambungkan dryer, filter atau strainer ini teman-teman. Saya yang menggunakan 1x1 ya teman-teman. Nah, nanti saya menggunakan ini. Sebelumnya ini karena ada pipa ini kecil, jadi kita sok nanti seperti ini teman-teman. Kita sok, nanti ini kita masukkan ke sini. Namun kita tunggu aja dulu teman-teman apa yang terjadi. Saya skip videonya dulu untuk beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, beberapa menit berlalu. Di sini saya cek untuk bagian pipa kondensor, dia sudah mengeluarkan cairan metil. Dan di sini tidak ada kotoran ya teman-teman. Jadi bersih. Hanya metil saja yang keluar, tidak ada kotoran lain. Teman-teman bisa lihat dia bersih. Berarti kondisinya aman ya teman-teman. Saya bisa langsung melakukan pemasangan strainer ini nanti untuk dihubungkan ke kapiler. Nah, jadi aman ya teman-teman, tidak ada kotoran yang keluar. Oke, saya keluarkan dulu metilnya beberapa persen ya. Kalau sudah agak kering metilnya, nanti baru saya hubungkan ke strainer dan filter dan kapiler. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya sampai nanti pemasangan filter. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pemasangan filter, kemudian kapiler, tinggal memasang pipa suction. Jadi saya di sini ingin mengetahui apakah tembus untuk tekanan dari kompresor ini ke bagian pipa suction. Akan saya hidupkan lagi kompresornya. Oke, sudah hidup. Sekarang kita tekan di sini. Lepas, ada tanda-tanda hembusan di bagian pipa suction menandakan udara yang ditekan oleh kompresor ke bagian kondensor tembus sampai ke evaporator maupun ke pipa suction di sini. Oke, sekarang saya akan pasang ini teman-teman. Oke, saya sambungkan dulu pipa ini.
Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses vakum ya teman-teman. Oke, saya sambung dulu pipa saksennya. Oke, sudah selesai teman-teman. Yakin tidak ada lagi kebocoran. Sudah aman. Sekarang kita melakukan proses pemakuman. Di sini sudah saya sediakan teman-teman mesin vakumnya. Jadi saya akan pasang dulu ke bagian mesin vakum. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman, kita harus menggunakan vakum. Oke, saya hidupkan vakumnya dulu. Oke, kita hidupkan vakumnya. Teman-teman bisa dilihat di sini masih menunjukkan PSI. Sekarang udah mulai turun ke arah minus 30 PSI. Oke teman-teman, di sini bagian instalasi. Sekarang kita menunggu vakum ya. Kita membahas masalah ini dulu. Di sini teman-teman tertulis untuk bagian lampunya menggunakan LED ya teman-teman. Ini dia menggunakan jalur warna kuning sama biru. Oh bukan, kuning sama abu-abu. Jadi nanti kita cari di sini teman-teman, kuning, ini kuning sama abu-abu. Nah, kemungkinan abu-abu yang ini kuning, ini mungkin abu-abu. Nah, jadi nanti ini teman-teman kita jadikan untuk lampu LED ya. Biasanya untuk lampu LED dia 12 volt. Kemudian di sini teman-teman untuk heater nanti belakangan kita bahas ya. Di sini pen ya, hitam sama merah untuk pen motor di bagian dalam ya. Untuk pennya teman-teman dia menggunakan arus DC ya. Untuk pennya, untuk tegangannya, sebentar saya kasih fokus dulu. Bisa dilihat ya. Nah, dia 8 volt. Untuk pennya dia 8 volt. Jadi warnanya merah sama hitam. Jadi nanti di sini teman-teman kita kasih arus 8 volt warna hitam sama merah. Kemungkinan ini ya teman-teman. Di sini ada warna hitam. Nah, ini udah kita ketemu udah pennya ya, untuk bagian pennya. Nah, nanti ini kita kasih arus 8 volt. Jadi nanti saya akan buat rangkaian seperti ini dari bekas trapo untuk menghidupkan LED-nya sama pennya ya. Saya menggunakan trapo nantinya. Kemudian yang bagian lainnya untuk fuse heater warna merah muda ya teman-teman, merah muda sama kuning merah muda sama kuning ya, tapi nggak ada di sini.
mungkin di dalam ya teman-teman, di dalam. Jadi nanti kita ambil secara terpisah ya, nantinya secara terpisah. Nanti kita cari lagi pakai multitester biar tidak salah saluran, tidak salah sambungan. Yang jelas kita pasang dulu untuk nanti bagian pen sama ini pen sama LED ya, sama LED. Oke teman-teman, sudah mulai vakum ya dia. Bunyi mesin vakum udah berbeda. Jadi kita tunggu aja sampai minus 30 psi. Kita tunggu aja dulu, nanti kita lanjut lagi proses pengisian ya teman-teman. Oke teman-teman, proses vakum sudah mencapai minus 30 psi. Mesin vakum sudah saya matikan, sekarang saya lepas. Sekarang kita masukkan ke bagian freonnya teman-teman. Freon. Oke, untuk freonnya saya gunakan R134A. Oke, saya rasa sudah aman. Oke, saya buka dulu segelnya karena masih baru ya teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu udara yang terjebak di sistem ya teman-teman dengan cara membuka keran bagian sebelahnya. Oke, selesai. Di sini teman-teman saya melakukan pengisian dalam keadaan mati ya. Kita taruh posisi manifold. Oh, tata ya, senang teman-teman, senang membantu saya. Senang membantu, mengganggu. Aduh, kamu ini teman-teman. Aduh, si tata ini. Oke, kita hidupkan dulu. Aduh, repot teman-teman, sendiri sih. Oke, kita buka dulu keran manifold perlahan-lahan. Keras sekali. Waduh, taruh teman-teman. Nah, oke. Kita buka sampai 60 psi ya teman-teman. 60 psi. Oke. Selesai. Ini teman-teman, karena saya tidak menggunakan modul, jadi di sini kita menghidupkan secara manual dulu untuk mengetahui proses pembekuannya di evaporator. Nanti setelahnya baru nanti kita lakukan instalasi menggunakan sistem defrost. Oke, kita cek perkembangan tekanan di manifold, dia menuju ke arah berapa. Kita tunggu aja steady-nya berapa. Dia saat masih masa transisi ya teman-teman, masa tahap untuk menuju ke titik normal. Apabila dia steady, kita tunggu aja dulu sampai dia steady di mana. Apakah kita di sini melakukan penambahan, apakah nanti akan menguranginya, kita bisa lihat dari manifold ini teman-teman. Oke, sepertinya kurang ya teman-teman, kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dulu sambil merokok. Nampaknya kurang teman-teman. Kita buka lagi, tambahkan sedikit-sedikit, tutup lagi. Yang enaknya kita lewat sini aja teman-teman menambahkannya, daripada lewat keran manifold, lebih baik kita lewat sini aja. Kita tunggu aja dulu sampai dia steady di 15 ya teman-teman, steady di 15. Saya tambah lagi sampai steady di 15. Oke, mungkin ada cahaya kamera. Oke, kita tambahkan sedikit lagi teman-teman. Kita tambahkan lagi sampai steady di 15 ya teman-teman. Oke, enakan di sini aja deh. Oke, udah jelas ya, kasih fokus dulu. Mantap.
Oke, sudah teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman pembekuannya di evaporator. Jadi rencana saya teman-teman, saya menggunakan timer 13 nantinya ya untuk proses sistem defrostnya. Saya sudah siapkan timernya. Sambil menunggu-nunggu normal. Normal teman-teman, tidak ada kebuntuan. Steady di 15 psi ya, 10-15. Nanti kita cek ke depan sama-sama. Jadi saya akan menggunakan timer 13 nanti teman-teman untuk sistem defrostnya. Jadi saya mengambil skema dari Polytron nantinya ya. Udah saya siapkan soket bekas nantinya untuk dihubungkan ke bagian sistem kulkas untuk dijadikan proses pencairan bunga es atau defrost. Kemudian saya sudah siapkan juga bimetal dan juga fuse-nya komplit. Ini dari Polytron ya teman-teman, dari Polytron. Nah, jadi nanti kelanjutannya nanti kita akan memasang instalasi ini. Oke teman-teman, kita cek ke depan dulu hasilnya. Ini steady ya teman-teman. Udah turun ya, udah di 10 psi. Berarti ada pembekuan di evaporator. Ayo kita cek dulu. Seperti apa nampaknya pembekuannya. Oke, betul saja teman-teman, sudah ada pembekuan. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Udah es. Ini terlihat dari sini. Nah, sudah ada saljunya. Udah selesai. Nah, nanti ini dihubungkan ke pennya ya teman-teman. Nanti kita hubungkan. Ini bagian sistem defrostnya, itu bagian heaternya di bawah. Nah, nanti setelah prosesnya pendinginan sudah selesai. Nah, udah selesai teman-teman, udah berhasil di dalam hitungan beberapa menit ya, menit udah mendapatkan hasil. Oke, kita kembali ke belakang dulu, kita tutup dulu. Si Tata. Oke teman-teman, karena pen tidak bekerja jadi pendinginannya cepat ya, maksimal. Oke, nanti saya lanjut teman-teman di bagian ini ya. Untuk sementara waktu videonya saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya lanjut lagi dengan proses pemasangan defrost. Oke teman-teman, ditonton terus ya videonya sampai nanti di bagian 2, kemudian sampai hasil akhir kita memperoleh hasil yang maksimal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dilanjut lagi video di video berikutnya di waktu yang akan datang. Sampai jumpa, bye bye.